Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya? Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya. Amin. Yang sakit boleh lambaikan tangan? Oh, nggak ada ya. Biasa kan orang-orang kalau lambaikan tangan aja gitu, nggak tahu apa. Oke, puji nama Tuhan kalau kita sehat semua saat ini. Kita memuji nama Tuhan, kita mau ketemu sama Tuhan. Amin. Kalau kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama kita bangkit kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya Tuhan, Engkau rindu Tuhan untuk mengawal setiap kami Bapa yang baik. Engkau rindu Tuhan untuk ketemu dengan setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, buat semua penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami Bapa yang baik. Yang percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tak berkesudahan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, kami sungguh memiliki damai sejahtera yang tinggi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Semua karena ada Engkau dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Pada hari ini Tuhan Yesus, saat ini Bapa yang baik, kami membuka waktu Tuhan. Kami memberikan waktu Tuhan selebar-lebarnya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kau yang bertata Tuhan atas pujian kami, penyembahan kami. Bahkan Kau yang memiliki waktu Tuhan untuk berbicara kepada kami Bapa yang baik, masing-masing Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang punya Tuhan yang personal. Kami tahu kami punya Tuhan yang masing-masing, yang berbeda-beda buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana masing-masing buat setiap kami Tuhan Yesus. Apa yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan saat ini Bapak? Masing-masing setiap kami Tuhan yang membuka hati kami Tuhan Yesus. Berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan, hanya buat Engkau Tuhan Yesus. Hanya bagi kemuliaan nama Bapak yang baik. Pimpin ibadah kami Tuhan, karena Engkau adalah gembala dan ibadah di tempat ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus. Sama-sama kita boleh katakan, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Kami rindu Tuhan untuk ketemu dengan Engkau. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, dan jadikanku, jamalah puri
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, yang percaya Tuhan Yesus Kau rindu Tuhan untuk terus jalan-jalan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Kau terus rindu Tuhan Yesus untuk terus bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Bersihkan kehidupan kami Tuhan Yesus, dan jangan tinggalkan kami Bapa yang baik. Kalau kami salah Tuhan, bersihkan kami Tuhan Yesus. Kalau kami salah mungkin Tuhan Yesus, pukul kami Tuhan Yesus. Tapi jangan tinggalkan kami Tuhan Yesus.
Bersihkan kami Tuhan Yesus, bersihkan kami, sucikan kami Tuhan Yesus. Tarik kami Tuhan ke jalan Tuhan Yesus. Karena kami pengakuan kami Tuhan Yesus, kami mau terus jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bertatalah Tuhan atas pujian kami. Kami percaya itu kami punya Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan, kami puji nama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami memuji dan memuliakan nama Bapa yang baik, yang bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Bapa yang baik, yang siap memuliakan Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Woi, luar biasa. Saya minta kita tetap pakai berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berjalan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Engkau membawa kami Tuhan Yesus. Mau jauh, mau dekat Tuhan, mau di bawah Tuhan, bahkan di atas lagi Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau lelah Tuhan. Sama-sama kita boleh nyanyi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, sama-sama katakan. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menjunjungkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar imbang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah bekerja, jangan lelah bekerja bersama. Yes. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sama-sama katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu, yang selalu menjunjungkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri ulang lagi. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kepikiran lagu ini berkata jangan lelah, terus jangan takut. Terus kita bilang ratakan tanah yang bergelombang. Nggak tahu kenapa yang saya pikirkan cuma satu, yang keinget ketika jalan sama Tuhan kadang-kadang ada yang namanya rasa capek, kadang-kadang ada rasanya malas. Mungkin malas berdoa nih, pagi-pagi malas nih, kayaknya pengennya buka HP atau apa gitu. Mungkin itu yang disebut bergelombang. Mungkin itu yang disebut ini bagi saya ya, tiba-tiba kepikirannya ratakan tanah yang bergelombang, timbul tanah yang berubah. Itu saatnya kita lagi jatuh atau gimana. Tapi
gimana caranya kita bisa meratakan tanah itu supaya itu tetap jalan lurus. Jadi kita nggak takut, kita nggak khawatir jalan sama Tuhan. Itu yang saya tiba-tiba dapat dari ini, saya mau share buat kita semua. Amin. Amin. Kita akan pujian. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersama pujian, menaikkan pujian, berlagu dimatakan, mujizat dinyatakan. Ready sangat, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ketika kami jalan bersama dengan Kau, mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Baru kita keluar. Baru kita keluar, jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Allah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Gelisahkan, datanglah bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Grace our God. Beri kemuliaan Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan kembali semuanya duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saat kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan kehidupan kita, biar Tuhan yang mengisi kita. Kalau kita rindu, haus dan lapar, kita percaya Tuhan akan kenyangkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Di waktumu Tuhan Yesus, ini acaramu Tuhan Yesus, ini ibadahmu Tuhan. Semuanya hanya bagi Tuhan yang mau bagi. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami percaya sebuah kebaktian, sebuah ibadah tidak ada artinya jika Engkau sendiri tidak hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah yang membedakan ibadah kami dengan ibadah-ibadah yang di luar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau dengan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa saat ini biar roh hikmat, roh pewahyuan melingkupi kami semua. Mampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hatimu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Ya, shalom semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, saya buka masker saudara ya. Jangan khawatir, sudah vaksin 2 kali ya saudara. Sesuai peraturan dan keinginan pemerintah. Ada itunya saudara, kartunya. Saya beberapa kali nonton di YouTube itu pertandingan Liga Inggris ya. Sekilas-sekilas aja, saya bukan nonton sampai selesai, cuma pengen lihat gol-golnya. Yang buat saya agak heran itu ternyata penontonnya ini bisa berjubel begitu. Saya kadang-kadang bingung gitu ya, maksudnya ini puluhan ribu penonton dan saya lihat mayoritas tanpa masker. Nah, apa yang membedakan mereka bisa diizinkan oleh pemerintah? Rupa-rupanya setelah saya baca, rupa-rupanya pemerintah di sana ya, mereka itu lebih mengutamakan ekonomi daripada virus ini. Yang kedua, mereka punya keyakinan bahwa setelah divaksin 2 kali mungkin gitu, relatif aman gitu. Jadi ya saya pikir kita juga tidak perlu terlalu ketakutan berlebihan. Artinya yang wajar-wajar saja. Nah baik saudara, hari ini seperti yang saya percaya Tuhan taruh di hati saya mau bicara mengenai destiny saudara. Ya, kalau salah satu pertanyaan dan juga keputusan paling penting dalam hidup kita, saya rasa berkaitan dengan destiny. Ya, kalau orang tanya, apa keputusan paling penting dalam hidup ini? Ya, keputusan paling penting dalam hidup ini adalah keputusan untuk menerima atau menolak Yesus sebagai juru selamat. Itu keputusan paling penting. Karena itu punya efek di mana kita berada 100 tahun ke depan, ya kan? Tapi keputusan dan pertanyaan terpenting yang penting juga, yang maha penting menurut saya adalah berkaitan dengan destiny. Ya, kita mau menyelesaikan, menggenapi destiny kita atau berhenti di tengah jalan. Nah, itu kan hal yang penting, sebetulnya itu hal yang maha penting menurut saya. Karena hari ini saya mau bicara mengenai destiny, ya, artinya bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita menggenapi destiny kita. Nah hari ini saya mau kita sama-sama belajar lewat PowerPoint, jadi lebih sifatnya teaching ya, lebih ke arah pengajaran. Saya harap saudara akan diberkati. Ya, yang pertama ini dari apa nih? Efesus ya, Efesus 2 ayat 10. Bisa agak digeser ke sini, bisa ya, supaya kalimatnya bisa dibaca secara utuh. Oke, Efesus 2 ayat 10. Ini saya mulai dari ayat pembukaan ya, dari pembukaannya. Karena kita ini ya, saudara dan saya, kita ya, saudara dan saya yang sudah di dalam Yesus ya. Karena kita ini buatan Allah ya. Kalau terjemahan lebih pas itu sebenarnya bukan buatan, tapi kita ini mahakaryanya Allah, Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kalau saudara baca di dalam
terjemahan lain dikatakan kita ini masterpiece, mahakarya. Jadi bukan sekedar buatan, tapi mahakarya. Kita ini mahakaryanya Tuhan, ya. Dan yang lebih hebat lagi, kita ini diciptakan, saudara, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu luar biasa, saudara. Saudara harus punya citra diri yang baik, saudara. Banyak orang Kristen itu gagal dalam hidup mereka karena mereka tidak punya citra diri yang baik. Mereka minder, mereka merasa dirinya rendah diri, dan akhirnya mereka gagal mencapai garis akhir. Nah, kita harus punya citra diri yang baik. Bagaimana punya citra diri yang baik? Salah satunya kita harus tahu siapa kita, ya. Kita ini buatannya Allah, mahakaryanya Tuhan, ya, mahakaryanya Elohim, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Jadi ada pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya, ya, Tuhan mau, ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu dia. Jadi Tuhan itu ciptakan kita bukan iseng-iseng, ya, sekedar memenuhi bumi, sekedar supaya ada teman bicara, teman fellowship, tapi tujuannya Dia mau supaya kita menghidupi pekerjaan baik yang sudah Dia berikan kepada kita, ya. Baik, berikutnya. Nah, ini dari Yeremia 1 ayat 5. Ini saya sengaja kasih 2 ayat pembukaan, ya, karena hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai destiny. Sebelum aku di sini Tuhan, ya, saya sengaja kasih huruf besar semua. Sebelum aku membentukmu di dalam rahim ibumu. Jadi sebelum kita ini lahir, ya, aku telah mengenalmu. Luar biasa, saudara. Sebelum kita lahir aja Tuhan sudah kenal kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, ya, aku telah menguduskanmu. Ini memang firman Tuhan disampaikan buat Yeremia, saudara. Ya, secara konteks, memang ini untuk Nabi Yeremia. Tapi saya percaya ini juga berlaku untuk kita, ya. Karena memang Tuhan kenal kita sebelum kita lahir. Bukan cuma Yeremia saja, ya. Nah, aku telah menetapkanmu. Jadi sudah ada penetapan, saudara. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, mungkin saya bisa ubah kalimat terakhirnya mungkin begini. Aku telah menetapkanmu, ya, menjadi, katakanlah, WL yang diurapi, ya kan? Kurang lebih begitu, ya. Aku telah menetapkanmu menjadi seorang pengusaha yang menjadi bendaharanya Tuhan, bendahara dalam dunia pelayanan, bisa kan? Atau mungkin aku telah menetapkanmu menjadi seorang gembala sidang, misalkan seperti Pak Ferdinand. Aku telah menetapkanmu menjadi salah satu orang yang masuk dalam 5 jawatan pelayanan, bisa kan? Atau aku telah menetapkanmu menjadi pengkhotbah KKR, bisa. Ya. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan itu sudah menetapkan kita, ya, sejak kandungan ibu kita. Baik, berikutnya. Slide berikut. Nah, sekarang destiny itu apa, saudara? Ya, ini bukan sekedar mau sok-sok pakai bahasa Inggris, bukan. Memang kadang-kadang ada kata-kata itu yang memang perlu kata-kata yang pas gitu. Kalau saudara pernah naik pesawat di airport, di bandara, itu kan ada destination. Jadi kalau kita mau terbang, biasanya di bandara itu ada destinationnya mana gitu, Manado, destinationnya misalkan Palembang, ya kan? Nah, kalau saudara naik pesawat terbang, pesawatnya terbang gitu sekian jam tidak mendarat, kemudian saudara tanya pramugarinya ini, Mbak, maaf, kita destinasinya di mana, destinasinya di mana? Saya juga nggak tahu, yang penting kita terbang aja. Kan ngeri, saudara. Bapak tenang aja, pokoknya pasti akan mendarat. Tapi mendaratnya kapan saya nggak tahu. Pokoknya kita terbang aja, tenang aja. Nggak mungkin tenang, saudara. Pasti ngeri kan? Karena tidak punya destination, tidak punya tujuan akhir. Nah, hidup ini punya destiny, saudara. Ya. Nah, destiny itu apa? Destiny itu yaitu keberadaan kita di masa depan yang telah ditentukan dan dirancang Tuhan buat kita. Jadi keberadaan kita di masa depan yang Tuhan sudah rancang, ya, dan tetapkan buat kita, itu destiny.
Atau kalau bahasa gampangnya kurang lebih begini, destiny itu adalah tujuan Tuhan atas hidup kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup saudara dan saya, itu destiny, saudara. Ya, jadi saudara sudah punya gambaran ya, pengertian. Destiny itu apa ya? Tujuan Tuhan atas hidup saya. Ya, itulah destiny. Baik, berikutnya. Nah, ini yang kita perlu pahami juga dengan baik ya. Ya. Setiap kita pasti punya destiny, saudara. Siapapun saudara, ya. Kalau dulu pengkhotbah apa itu Daniel Alexander pernah mengatakan, saudara tuh elek nemen. Orang Jawa bilang elek nemen. Jelek banget gitu. Ya. Bagi manusia elek nemen, tapi tetap kita punya destiny. Ya. Tetap ada penetapan Tuhan atas hidup kita, ya. Apalagi saudara dan saya di sini kan ganteng-ganteng semua ya, cantik-cantik semua. Ya. Destiny itu tidak boleh ditunggu dengan pasif, saudara. Pasif itu ya nyantai, terlalu rileks. Maksudnya ya udah, gue punya destiny, gue tahu gue dipanggil Tuhan, ya sudah, pokoknya flow aja ya. Apa istilahnya itu? Mengalir. Kadang-kadang saking mengalirnya jadi terombang-ambing, saudara, alias tidak sampai ke tujuan karena terombang-ambing ya. Nah, tapi destiny tidak boleh ditunggu dengan pasif. Dan kita hanya menantikan dan mengharapkan destiny itu datang menghampiri kita. Artinya ada sisi bagian kita ya, supaya destiny kita tercapai. Sebaliknya, kita harus bergerak maju ya. Mencari tahu apa yang menjadi destiny kita. Jadi harus cari tahu, saudara. Harus cari tahu dan minta anugerah ya, atau kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa menggenapi destiny kita. Jadi kita harus cari tahu, saudara. Ya, jadi saudara di tempat ini saya lihat umurnya sudah di atas 20-an. Kan mestinya sudah punya pemahaman ya tentang destiny. Nah, mesti doa tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, destiny saya itu apa gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat petunjuk, sudah dapat gambaran dari Tuhan, saudara minta dari Tuhan kasih karunia ya, kesanggupan supaya destiny saudara itu bisa tergenapi. Kalau orang sekarang bilang tuh bahasa keren itu finish strong gitu kan. Supaya bisa finish strong itu bukan sekedar mati ya. Kalau mati tapi tanpa menyelesaikan destiny itu bukan finish strong. Itu cuma ya numpang hidup aja, numpang hidup. Yang penting gue sudah terima Yesus, gue sudah dibaptis selam, gue sudah bahasa roh, gue mati masuk surga. Nah, itu bukan menyelesaikan destiny. Mungkin saja masuk surga sih, bisa saja masuk surga. Karena saya percaya masuk surga sih orang yang terima Yesus masuk surga. Tapi di surga akan ada penyesalan. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan destiny-nya. Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Brian Bailey. Brian Bailey ini sebetulnya seorang, menurut saya beliau ini seorang rasul dan juga pengajar Alkitab yang luar biasa lah dari kalangan Pentakosta karismatik. Jujur saja biasanya dari kalangan karismatik ini agak sedikit diremehkan dalam hal firman Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini, beliau ini bukan cuma seorang yang kaya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya, artinya yang punya alam roh yang luar biasa, tapi juga punya pemahaman Alkitab yang sangat bagus. Nah, beliau cerita pengalaman pribadinya waktu itu tahun 50-an. Tahun 50-an itu kan awal mula munculnya kegerakan karismatik di Amerika. Amerika itu memang salah satu negara yang unik ya. Kalau aliran-aliran sesat dari situ munculnya, saudara. Saksi Yehova, Mormon, Christian Science sebagainya. Tapi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, kegerakan-kegerakan yang dari Roh Kudus sering juga muncul dari negara itu. Jadi memang ini negara yang unik. Nah, tahun 50-an ketika kegerakan karismatik mulai melanda Amerika, melanda dunia, waktu itu orang belum terbiasa dengan yang namanya baptisan Roh Kudus, belum terbiasa dengan yang namanya pengusiran setan, belum terbiasa dengan yang namanya bahasa roh. Jadi kalau orang-orang yang bahasa roh itu sudah sedikit dianggap bidat, saudara, agak dianggap aneh lah. Nah, jadi hamba Tuhan muda ini, waktu itu dia masih muda, dia ada di pusaran itu. Dan dia mulai stres, depresi, karena
gosip-gosip, rumor-rumor, tekanan-tekanan dari kiri kanan. Kamu sesat, kamu hati-hati, kamu bahasa roh itu apa itu? Karena belum terbiasa waktu itu. Kalau sekarang kita bahasa roh udah biasa kan. Dulu tahun 50-an dianggap bidat. Nah kemudian dia stres, dia depresi, saking beratnya tekanannya karena dia seorang hamba Tuhan muda, dia berdoa. Dan doanya ini super nekat menurut saya. Dia doanya gini, Tuhan saya sudah tidak kuat Tuhan. Sekarang aku minta ambil nyawaku, aku mau pulang ke surga sih Tuhan. Aku udah tahan ini di fitnah, diserang, dibilang sesat segala macam. Dan ajaibnya Tuhan menjawab doanya dia saudara. Tiba-tiba rohnya dicoma Tuhan keluar. Ini kesaksian pribadinya ya. Dibawa keluar, dibawa ke surga dia. Seperti yang dia harapkan, dibawa ke surga. Tapi dia merasa aneh, dia katakan, kalau setahu saya baca Alkitab, orang di surga itu semuanya bersuka cita gitu kan, karena ya lepas dari penderitaan, mengalami tempat yang sukacita, ketemu dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi saya heran, waktu saya dibawa ke surga, saya kok merasa sedih. Kenapa ya? Kok seperti ada sesuatu yang berbeda dari yang saya baca di Alkitab. Kemudian waktu di surga, dia diperlihatkan kayak video gitu, perjalanan hidup dia dari dia lahir sampai ya dia saat ini, waktu masuk surga itu. Dan anehnya ada bagian-bagian yang masih kosong dalam video yang diperlihatkan kepada dia. Terus saya tanya kenapa ya bisa begini ya. Nah kemudian Tuhan menjelaskan, kamu sedih sebetulnya itu karena kamu belum menyelesaikan destiny kamu. Kamu belum finish strong istilahnya, belum menyelesaikan destiny kamu. Masih banyak tugas-tugas, mandat yang aku berikan kepada kamu yang kamu belum selesaikan, tapi kamu sudah terlanjur mati. Waduh, dia nyesel. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Nah, dia bilang, tapi atas dasar kemurahan Tuhan, ya mungkin Tuhan juga waktu itu bawa dia untuk kasih dia pelajaran. Rohnya dikembalikan ke tubuhnya. Dengan kata lain, akhirnya dia hidup lagi gitu. Nah, waktu dia hidup lagi, dia langsung punya tekad. Pokoknya gua mau jadi seorang hamba Tuhan, gua mau menjadi seorang finisher, menjadi seorang penyelesai. Saya tidak mau mati di tengah jalan tanpa menyelesaikan destiny saya. Dan di mana-mana dia khotbah, selalu topik khotbahnya adalah bagaimana menyelesaikan destiny kita. Itu menjadi salah satu khotbah favorit dia. Di mana-mana selalu ketika dia dapat kesempatan menyampaikan firman Tuhan, dia selalu mendorong orang, memotivasi orang jangan mau cepat-cepat mati. Karena banyak orang Kristen itu kalau sudah mengalami tekanan hidup, kepingin cepat-cepat mati, kepingin masuk surga gitu, cepat-cepat. Dia bilang jangan, tuntaskan dulu destiny kita, ya kan? Nah kita juga sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan mesti bijaksana, saudara. Saya ini suka ikut grup-grup WA, ikut medsos. Kadang-kadang saya baca ya bukan sedikit saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang punya nama saudara, yang terkenal, yang punya gelar seabrek-abrek. Saya perhatikan dalam pengajaran-pengajaran mereka, memang di satu sisi bagus, mereka menyiapkan jemaat itu untuk bagaimana mati, artinya masuk surga, itu oke, saya setuju. Tapi kadang-kadang pelajaran seperti ini terlalu ditekankan pada sisi bagaimana indahnya kehidupan sesudah mati. Mereka lupa menekankan bagaimana kita mati itu dalam kondisi finish strong. Nah itu jadi masalah. Sehingga kadang-kadang orang terbuai. Waduh, nikmat sekali ya kalau gua mati sekarang. Ketemu Tuhan Yesus, masuk surga, ya kan? Nyanyi-nyanyi di surga, tidak ada migrain, tidak ada vertigo, tidak ada sakit jantung, tidak ada stroke. Waduh, enak banget. Jadi orang jadi pasif. Nah harusnya memang tidak salah, memang surga itu tempat yang maha indah. Tapi di satu sisi mari kita hidup menyelesaikan dulu destiny kita. Dengan kata lain, jangan mau cepat-cepat mati saudara, sebelum saudara menyelesaikan destiny yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oke, berikutnya. Nanti kalau lama ngomong waktunya ini. Nah apa destiny kita? Apa destiny saudara dan saya? Ya kan? Secara umum destiny setiap kita itu sama saudara, yaitu menjadi seperti Yesus.
Kalau tidak salah visi umumnya Gereja Bethel Indonesia kan itu ya. Dan itu memang benar saudara, itu sesuai dengan ayat firman Tuhan. Kita baca aja ya, Roma 8 ayat 29. Ini destiny kita secara umum. Semua orang Kristen, semua orang yang menyembah Tuhan Yesus, destiny-nya sama, yaitu menjadi seperti Yesus, bukan sekedar lolos masuk surga ya. Sekali lagi, destiny kita bukan sekedar mati masuk surga, saudara. Surga itu adalah bagian memang yang sudah disiapkan buat kita. Tapi jangan punya destiny hanya sekedar kepingin masuk surga. Itu salah, saudara. Itu terlalu picik. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, berarti orang pilihan ya. Saudara dan saya yang duduk di tempat ini, di ruangan ini, kita adalah umat pilihan. Itu sudah dipilih, saudara. Kalau saudara tidak dipilih, ya tidak mungkin saudara duduk di ruangan ini, ya kan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, atau kalau saya pakai bahasa saya, ditakdirkan, ditetapkan, ya, di apalah, sudah diprogram lah gitu kurang lebih, diagendakan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan Yesus. Anaknya sini Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Supaya ia, Tuhan Yesus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuannya supaya Tuhan Yesus itu jadi kakak sulung kita, ya. Tuhan Yesus jadi role model kita, menjadi apa ya, patron kita, menjadi sasaran akhir kita, yaitu to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Jadi ingat baik-baik, destiny kita semua sama saudara, yaitu menjadi seperti Yesus ya, bukan sekedar mati masuk surga. Ingat baik-baik, banyak orang Kristen merasa tujuan akhir hidupnya adalah mati masuk surga. Bukan saudara. Tujuan akhir kita adalah menjadi seperti Yesus, ya, bukan sekedar mati masuk surga. Nah, tapi ada yang secara khusus saudara. Secara khusus setiap orang berbeda-beda, destiny-nya itu beda-beda, tidak sama ya. Nah, mau taunya gimana? Silakan masing-masing tanya pada Tuhan, tanya Roh Kudus, ya. Tuhan, destiny aku ini sebetulnya apa? Ya. Apa destiny-ku? Nah, kita bisa tahu destiny kita lewat berbagai macam cara. Bisa lewat berbagai macam cara. Bisa lewat mimpi. Ada orang-orang yang tahu panggilan hidupnya, ya, destiny itu lewat mimpi. Nah, saya salah satunya itu lewat mimpi, saudara. Salah satu. Walaupun ada juga lewat nubuatan, tapi pernah lewat awalnya itu saya tahu destiny saya itu lewat mimpi. Dulu waktu tahun berapa ya, sekitar tahun 95 lah mungkin. Waktu itu saya di Surabaya, saya lagi naik angkot, saudara. Saya lagi naik angkot, saya ketemu dengan ada penumpang angkot itu seorang nenek tua, orang Belanda. Jadi di Surabaya itu ada beberapa kawasan itu orang Belanda yang sudah lama di Surabaya, sudah jadi warga Surabaya, sudah jadi warga Jawa Timur. Dan tahu kenapa? Saya lihat nenek itu saya kasihan sekali gitu. Saya tanya dia, Oma turun di mana? Di Nagel. Dia bilang, oh gitu ya. Saya lapar. Gitu. Kebetulan saya ada uang berapa? 10.000 atau 20.000, saya kasih dia. Kemudian saya tanya dia alamatnya di mana? Dia kasih tahu alamatnya di satu kawasan, dia kasih tahu alamatnya. Oke, nanti saya kunjungi, saya bilang. Saya kunjungi. Jadi data waktu itu tiba-tiba mungkin yang namanya belas kasihan Tuhan itu muncul meliputi saya. Jadi saya ambil tabungan saya sebisa yang ada, saya belikan beras gitu, saya lupa berapa kilo, saya belikan Indomie. Besoknya saya cari dia. Saya naik angkot lagi, saya cari, belusukan di kampung, saya tanya ini si Om. Saya lupa nama orang Oma itu, saya cari. Akhirnya saya ketemu rumahnya, saya kasih dia itu satu sembako itu. Begitu saya kasih ke dia, tiba-tiba dia nangis, dia peluk tangan saya, dia langsung ngomong gini, kamu pasti jadi seorang pendeta. Saya kaget. Jujur saya waktu itu tidak ada bayangan kepingin jadi hamba Tuhan, saudara. Saya ini lulusan sarjana hukum internasional. Ya. Saya sarjana hukum spesialisasi di hukum internasional. Jadi dulu tujuan hidup saya itu jadi duta besar, saudara. Jadi waktu kuliah itu kita kalau bergurau sama teman.
Jadi apa ya, supaya destiny tercapai kan saya suka ngomongin, Pak Dubes apa kabar? Jadi kita saling panggil Pak Dubes. Belakangan saya baru tahu jadi dubes tidak mudah, saudara. Sekalipun saudara pintar, punya skill, kalau saudara tidak dekat dengan presiden, ya, saudara tidak akan mungkin dipilih jadi dubes. Dubes itu kan penunjukan, saudara, dari apa, panglima tertinggi presiden. Waduh, ternyata susah juga jadi dubes. Tapi saya kaget waktu nenek tua itu peluk tangan saya, dia katakan, kamu pasti jadi pendeta. Nah, saya pulang, saya cerita, aneh ya, ada satu nenek saya tidak kenal, tiba-tiba dia ngomong saya jadi pendeta. Tapi itulah awal dari apa namanya, pernyataan Tuhan dalam hidup saya. Yang kedua, ada seorang teman, orang Katolik, saudara, orang yang tidak rohani, maksudnya tidak terlalu rohani lah begitu. Beberapa bulan kemudian dia juga datang. Wan, tadi malam gua mimpi kamu, Wan. Loh, mimpi apa? Aku mimpi kamu tuh pakai baju putih, bawa Alkitab, masuk ke sebuah gereja. Kamu kayaknya bakal jadi pendeta. Waduh, oh gitu ya. Saya mulai pikir apa ini panggilan Tuhan. Tapi itulah awal dari saya tahu destiny saya. Nah, kemudian berikutnya ya saya terima apa namanya, nubuatan hamba Tuhan waktu itu di sebuah gereja di Surabaya, pakai doa puasa. Ada hamba Tuhan dari Malaysia yang saya tidak kenal. Saya tidak pernah kenal ini hamba Tuhan. Namanya Ronan Lee, dia memang tajam di pelayanan profetik. Jadi waktu itu kita didoakan satu-satu. Pas sampai ke saya, dia tuh tangan saya lama sekali. Saya lupa kalimatnya, tapi dia ada berkata gini, kamu akan menjadi seperti Timotius, dibuka akan banyak pewahyuan segala macam. Terus saya bingung. Saya ini arahnya kepingin apa? Ya bekerja sekuler gitu ya. Tapi memang waktu itu saya sudah mulai melayani. Tapi saya mulai sadar, waduh ini bukan sembarangan, artinya udah dari nenek tua itu, dari teman saya yang Katolik itu, dan juga hamba Tuhan. Nah, jadi saya tahu destiny saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, lebih spesifik lagi menjadi pengajar, ya, apa di bidang pengajaran, saudara. Nah, jadi kita bisa tahu destiny kita itu lewat berbagai macam cara. Bisa lewat mimpi, ya, tapi tetap perlu konfirmasi, ya. Bisa lewat pernyataan Tuhan langsung, suara Tuhan atau macam-macam ya, audible, suara hati, nubuatan hamba Tuhan dan lain-lain, berbagai macam cara. Oke, berikutnya. Jadi yang kita harus tahu adalah bahwa destiny setiap orang itu beda-beda, saudara. Beda-beda, ya. Saudara tidak perlu menginginkan destiny-nya orang, ya. Saya juga tidak perlu menginginkan destiny saudara. Setiap kita punya panggilan yang spesial, ya. Tuhan itu spesial memanggil kita. Ada yang destiny-nya menjadi pendoa syafaat. Nah, kalau saudara punya destiny pendoa syafaat, tekuni itu, saudara. Jangan kepingin menjadi pengusaha, ya, walaupun bisa saja apa namanya gandengan ya, tapi intinya adalah memang pendoa syafaat. Ya. Sekarang kan banyak orang pendoa syafaat yang melayani sepenuh waktu, saudara. Ya, jangan saudara anggap ini apa sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau saudara baca bukunya Peter Wagner, ya, beliau ini kan orang yang survei di gereja-gereja. Itu banyak sekarang di kalangan karismatik terutama, banyak orang-orang yang dipanggil menjadi pendoa syafaat sepenuh waktu, dan mereka melayani di ministry-ministry dan gereja-gereja besar. Jadi ini bisa pendoa syafaat, bisa juga menjadi bendaharanya Tuhan, artinya saudara dipercayakan kekayaan, gitu ya, menjadi bendaharanya Tuhan. Saya ingat almarhum Pak Petrus Agung Purnomo pernah berkata begini, jangan pernah kepingin menjadi kaya. Ya memang benar kan kata Alkitab, jangan kepingin kaya. Tapi kalau engkau menjadi kaya sebagai akibat dari apa yang Tuhan kerjakan lewat hidupmu, ya apa boleh buat, terimalah itu. Jangan ditolak, saudara. Kalau memang Tuhan memanggil saudara jadi orang kaya, jadi pengusaha yang sukses, ya terimalah itu. Kalau itu memang panggilan Tuhan, gitu loh. Beberapa hari yang lalu ada teman saya, mungkin dia agak kecewa ya dengan pelayanan. Kemudian dia keluarkan satu statement, dia berkata gini, sekarang tuh banyak orang kepingin jadi guru, jangan kepingin menjadi guru. Dia kutip dari Yakobus itu. Saya bilang sama dia, betul Pak, jangan ingin menjadi guru,
kecuali Tuhan yang panggil, saudara. Kalau Tuhan panggil ya harus diterima atau boleh buat, ya kan? Nah, ada orang yang destininya menjadi pendoa syafaat, menjadi bendahara Tuhan. Bisa juga menjadi pengkhotbah KKR, ada kan? Contohnya siapa? Pendeta Gilbert Bumoindong, ya, Reinhard Bonnke, Benny Hinn. Memang mereka dipanggil menjadi pengkhotbah KKR, ya. Kemudian juga menjadi pelayan Tuhan yang masuk dalam 5 jawatan. Bisa menjadi rasul, nabi, gembala, guru Alkitab, penginjil. Artinya memang diurapi secara khusus dalam salah satu dari 5 jawatan. Bisa juga merangkap, ya. Kadang-kadang ada yang merangkap, saudara. Kalau Paulus itu dia merangkap, saudara. Paulus ini bukan cuma rasul, dia juga nabi, ya, dia juga pengajar dan juga penginjil. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang ada, ya. Bisa juga menjadi gembala sidang. Nah, contohnya Pak Ferdinand, ya. Bisa juga menjadi seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, ya, dan lain-lain. Destiny tiap orang itu beda-beda. Nah, Yusuf tahu apa yang menjadi destiny-nya. Dia tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupnya. Itu sebabnya meskipun dia diperlakukan secara tidak adil, ya, bukan tidak adil lagi, tidak manusiawi, saudara. Menurut saya diperlakukan secara kejam, ya, oleh kakak-kakaknya, dia tidak kepahitan. Nah, tidak kepahitan. Jadi kalau kita kepahitan, itu sebetulnya kita bisa menggagalkan destiny kita sendiri, ya. Nah, orang yang tahu destiny-nya, dia tidak mudah pahit, saudara, tidak mudah pahit hati, karena dia tahu, ya, dia tidak mudah punya roh persaingan, roh rivalitas. Dia relax aja, dia tahu memang destiny saya begitu, ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, dia tidak khawatir dengan keberhasilan orang lain. Oke, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menemukan destiny kita? Ya. Tadi kan kita sudah tahu destiny itu adalah tujuan akhir Tuhan atas hidup kita. Sekarang bagaimana caranya menemukan destiny kita? Bagaimana caranya? Ya tentu kita doa, ya, tanya Tuhan, ya. Mungkin terus kita doa minta diberikan kesanggupan untuk menyelesaikan destiny kita. Tapi kemudian ini, tanyakan pada diri saudara sendiri, dalam hal apa saudara timbul hasrat dan passion untuk melakukan sesuatu dan merasa terganggu atau tidak tenang bila Anda tidak melakukannya. Contohnya saya nih, saya kasih gambaran. Contohnya saya ini merasa destiny saya itu seorang pengajar, saudara. Nah, saya itu kalau misalkan dalam 1 minggu saja saya tidak bagi sesuatu pengajaran tidak harus di mimbar, saudara, ya, tidak harus di mimbar. Ada apa, saudara? Oke. Saya rasa hati saya itu tidak tenang, gitu. Saya rasa hati saya tidak tenang. Nah, karena saya tahu destiny saya itu pengajar, ya. Kemudian selalu mencari tahu lebih dalam, banyak tanya orang, banyak baca untuk mendalami bidang tersebut. Jadi misalkan saya pengajar, iya. Mau tidak mau seorang pengajar itu harus banyak belajar, baca buku, dengar kaset, baca Alkitab, karena kita mengajar sesuatu yang kita pelajari, kan. Kemudian kita merasa ada pengurapan Tuhan yang menyertai ketika kita melakukannya, sehingga sangat memberkati orang lain. Nah, biasanya orang lain akan kasih konfirmasi, tadi saya diberkati loh waktu kamu ngajar. Saya selama ini tidak ngerti hal gitu, tapi waktu saya dengar Anda ngajar, saya kayak dibuka. Nah, itu kita semacam konfirmasi, oh memang panggilan saya begitu, gitu, ya. Atau saudara misalkan tiba-tiba memberkati orang dengan keuangan, dengan sembako atau sebagainya, dan saudara rasanya senang gitu melakukannya. Nah, itu konfirmasi, mungkin saudara dipanggil Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan. Ya pasti Tuhan akan berkati saudara secara ekonomi, ya. Dan itu saudara akan merasa passion. Kalau tidak bagi sembako, tidak nolong orang, rasanya tidak enak, gitu. Nah, itu destiny kita. Oke, berikutnya. Ya, kita agak cepat, ya. Baik, berikutnya. Nah, ini akibat lari dari destiny, ya. Pertama, kalau kita lari dari destiny kita, artinya kita tidak mau
gue punya harapan sendiri, gue punya cita-cita sendiri. Nah ini akibat lari dari destiny yang pertama, kita gagal menggenapi rencana atau impian Tuhan yang ditetapkannya atas hidup kita. Yang kedua, kita tidak dapat menikmati kepuasan hidup yang sejati. Nggak bisa. Rasanya hidup ini mungkin saudara secara materi berkelimpahan, tapi nanti waktu mau mati, mau meninggal, itu ada rasa kayak kosong gitu. Aduh, nyesel. Kenapa gua hidupnya 75 tahun ini kok gua memang diberkati berlimpah-limpah. Rumahnya gede, banyak rumah, banyak mobil, tapi kok kayaknya nggak puas gitu. Nah karena ini saudara, karena tidak menyelesaikan destiny, karena lari dari destiny, tidak bisa menikmati kepuasan hidup yang sejati. Kemudian tidak hidup dalam damai sejahtera. Ya. Contohnya Yunus kan, disuruh Tuhan beritakan kabar keselamatan kepada orang-orang ini, dia lari. Hatinya tidak tenang, galau terus. Nah yang bahaya ini yang terakhir, bisa saja mengalami murka Tuhan. Contohnya siapa saudara? Musa, yang pada awalnya tidak mau menerima panggilan Tuhan. Tuhan mau bunuh dia loh saudara. Bayangkan, kalau Tuhan mau bunuh kita, kira-kira ada yang bisa menahan gak? Ya mungkin ada yang bisa nahan, yaitu diri kita sendiri, pertobatan ya. Tapi serem saudara, itu sangat mengerikan. Untung Tuhan tidak jadi bunuh dia kan. Tuhan mau bunuh Musa tuh gara-gara dia menolak panggilan Tuhan. Jadi hati-hati ya. Baik, berikutnya. Nah, apa yang menjadi penghalang destiny? Ya. Destiny itu bisa tidak terjadi dalam hidup kita karena ada penghalang. Apa yang menjadi penghalang destiny? Kemarahan dan kepahitan. Nah, kita baca secara cepat ya. Mazmur 106. Ternyata kepahitan dan kemarahan itu bisa membuat kita gagal mencapai garis akhir, saudara. Membuat kita gagal menyelesaikan destiny kita. Mazmur 106. Mazmur 106 32 dan 33. Ya, ini dia ya. Mazmur 106 32 dan 33. Mereka ini Israel ya, bangsa Israel. Menggusarkan itu bikin marah saudara. Kalau bahasa gampangnya bikin marah, bikin emosi lah. Mereka bikin emosi dia, menggusarkan Tuhan dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Jadi gara-gara mereka Musa ini kena celaka saudara. Sebab mereka memahitkan hatinya. Gara-gara mereka berkeluh kesah terus, komplain terus, Musa ini jadi kepahitan saudara. Tuhan suruh dia ngomong dengan bukit batu, dia pukul bukit batu, airnya tetap keluar, tapi itu membuat Tuhan jadi murka ya. Sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Jadi orang yang kepahitan bisa teledor dengan kata-katanya ya. Akibatnya apa? Dia gagal mencapai garis akhir. Musanya gagal saudara. Walaupun secara kalau orang Yahudi itu mereka tetap mengakui Musa sebagai salah satu nabi yang besar. Tapi sebetulnya kalau secara kacamata kekekalan, Musa itu gagal mencapai destiny-nya. Musa itu seharusnya mencapai tanah perjanjian, seharusnya. Tapi dia tidak sampai kan? Karena apa? Kepahitan. Akhirnya teledor dengan kata-katanya. Nah, jadi hati-hati saudara. Kepahitan itu bisa menggagalkan destiny Tuhan atas hidup kita. Dan juga perhatikan saudara yang menjadi pasangan hidup seseorang. Saudara seorang suami atau saudara seorang istri, hati-hati. Karena orang yang paling berpotensi untuk menggagalkan destiny seseorang adalah pasangan hidup orang itu. Jadi hati-hati. Jemaat juga gitu, harus hati-hati. Ya kadang-kadang pendeta kita, pemimpin kita bisa gagal mencapai destiny gara-gara kita saudara. Ya. Suami kita bisa gagal mencapai destiny gara-gara kita. Istri kita juga bisa gagal mencapai destiny gara-gara kita. Ya, jadi kita harus minta kesanggupan yang dari Tuhan ya, supaya kita bisa hidup punya reaksi yang tepat dalam hidup ini, bisa supaya kita dan pasangan kita dan pendeta kita dan jemaat kita semuanya sama-sama bisa mencapai destiny. Baik, berikutnya
Nah sekarang bagaimana menggenapi destiny kita? Yang pertama Terah. Terah ini ayahnya Abraham. Sebetulnya Abraham itu kan dipanggil Tuhan untuk ke Ur Kasdim ya kalau tidak salah. Tapi di tengah jalan, gara-gara Terah digandulin terus, itu perjalanan Abraham tertahan sekian tahun. Nah kata Terah itu sebetulnya dalam bahasa Inggris itu punya pengertian delay, penundaan. Ya, Terah ini artinya penundaan. Jadi Terah ini harus kita singkirkan dari hidup kita. Nah saya tidak tahu apa yang menjadi Terah kita. Bisa saja seperti tadi bro kita ngomong ini, bangun tidur harusnya berdoa, buka WA. Kadang-kadang bisa saja gadget kita itu menjadi Terah kita, saudara. Gara-gara gadget itu kita bisa gagal mencapai garis akhir. Kan ada cerita tentang apa rubah-rubah kecil dalam kebun anggur. Kadang-kadang destiny kita tidak tercapai itu bukan karena hal-hal besar, saudara, tapi hal-hal sepele. Misalkan kebiasaan media sosial. Saking saya juga harus mengakui, kadang-kadang media sosial juga mengganggu saya. Mau tidak dilihat, penasaran juga, gitu kan. Tapi dilihat, waktu kita banyak tersita. Jadi ini sebetulnya jerat juga. Hati-hati, ini bisa saja jadi Terah kita. Nah kita harus belajar tegas kadang-kadang. Kadang-kadang ini bisa menjadi penghalang kita mencapai destiny kita ya. Destiny Abraham sebetulnya adalah Kanaan. Tadi saya salah ya, harusnya Kanaan. Destiny Abraham adalah Kanaan. Tetapi terhenti di Haran karena Terah ayahnya. Kadang-kadang orang-orang terdekat kita, makanya tadi saya katakan orang-orang terdekat kita, bisa saja orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita menjadi Terah. Hati-hati. Kemudian yang kedua, bagaimana menggenapi destiny kita dengan cara perubahan nama. Nah, ini bukan mistik saudara ya. Saya bukan ngajarkan, ganti nama supaya. Tapi itu ada prinsip rohaninya, perubahan nama. Ya. Untuk mencapai destiny-nya, nama Abram harus diubah menjadi Abraham. Abram itu artinya bapak yang mulia, noble father, bapak yang mulia, bapak yang terhormat. Tapi panggilan Tuhan buat Abraham bukan sekedar jadi bapak yang terhormat, ya. Tapi menjadi Abraham, yaitu bapak dari banyak bangsa, saudara. Yang mungkin selama ini saudara merasa, wah ini panggilan saya. Tapi Tuhan sebetulnya punya panggilan yang jauh lebih besar buat saudara. Nah ini kita harus tanya Tuhan benar-benar ya. Untuk mencapai destiny-nya, nama Abram harus diubah menjadi Abraham. Kalau enggak, Abram ini cuma, saya ini bapak yang terhormat, bapak yang mulia, saya dihormati oleh lingkungan saya. Tapi Tuhan berkata dari surga, Abram, panggilanku buat kamu bukan sekedar menjadi seorang bapak yang terhormat, bukan sekedar menjadi seorang bapak yang mulia yang dihormati lingkunganmu, tapi panggilanku buat kamu adalah menjadi bapak dari banyak bangsa. Karena itu Abram, namamu gue ganti nih menjadi Abraham. Ya, kemudian tiap hari dia sama istrinya panggil Sarah, jadi Sarah. Istrinya juga panggil dia Abraham. Jadi masuk itu kayak spirit itu masuk. Abraham, bapak banyak bangsa, bapak banyak bangsa, bapak banyak bangsa. Tiap hari kan dipanggil Abraham, Abraham, Abraham. Nah, Abraham itu destiny dari Terah ayahnya. Ayahnya mungkin memberi nama Abraham dengan harapan anak saya ini akan dihormati orang, mulia lah. Tapi Tuhan tidak. Bukan sekedar jadi bapak yang mulia, tapi menjadi bapak dari banyak bangsa. Dan akhirnya destiny Abraham tercapai, saudara ya. Jadi kadang-kadang kita perlu ganti nama, saudara. Kadang-kadang ya. Kayak saya ini, nama saya Irwan. Satu kali saya belajar mengenai destiny, kemudian saya tanya Tuhan, apa saya perlu ya ganti nama atau penambahan nama gitu. Nah saya Tuhan kasih saya pengertian perlu, karena saya pelajari kata Irwan itu artinya apa ya, kalau tidak salah itu Irwan itu artinya orang yang mencintai keadilan, kurang lebih gitulah. Masa saya cuma sekedar orang yang mencintai keadilan? Memang saya dalam hidup saya merasa saya seperti begitu. Artinya kalau ada yang sesuatu yang tidak adil, itu saya suka protes. Wah ini tidak adil ini namanya memanfaatkan kebaikan orang. Jadi saya itu suka ini. Tapi kadang-kadang orang bilang kamu terlalu idealis. Ya mungkin karena pengaruh nama itu. Ya, karena nama Irwan artinya
pencinta keadilan. Tapi kemudian Tuhan kasih saya nama baru, ya. Gabriel, man of God. Man of God. Gabriel itu artinya man of God. Kalau bahasa gampang, hamba Tuhan. Man of God, man of Elohim. Nah, saya berharap Gabriel itu menjadi destiny saya, ya. Dan saya percaya akan jadi destiny saya, ya. Sama seperti Abraham. Dari Abram dirubah menjadi Abraham. Jadi Tuhan bukan iseng-iseng ganti nama, saudara. Memang Tuhan itu ingin destiny orang ini tercapai, ya. Sehingga dirubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Dari Simon menjadi Petrus, ya kan. Simon kan artinya lalang. Lalang itu kalau ditiup angin itu ya labil. Anginnya ke kiri dia ikut ke kiri, angin ke kanan ikut ke kanan. Punya prinsip. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus menjadi Petrus atau Petra, batu karang yang kokoh, ya, teguh gitu. Nah, kemudian siapa lagi? Banyak kan di Alkitab orang-orang diganti namanya oleh Tuhan. Baik, berikutnya. Nah, kemudian bagaimana supaya destiny kita tercapai? Bergerak dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita masing-masing. Ya, tadi saya sudah katakan, ya, Tuhan itu tidak ingin kita menjadi lebih baik atau lebih hebat dari orang lain, tapi supaya kita menggenapi jatah kita masing-masing di dalam panggilannya. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah menginginkan saya menjadi lebih hebat dari saudara atau lebih baik dari saudara. Tapi keinginan Tuhan adalah supaya saya menyelesaikan destiny saya di dalam anugerahnya yang sempurna, ya. Berikutnya, waspada dengan deception. Deception ini penipuan. Penipuan. Kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup kita ditipu setan. Kamu sok-sok jadi pengajar. Pengajaran kamu aja masih belum beres, masih begini. Akhirnya kita mulai dengarkan, waduh, iya benar juga ya. Jangan-jangan pengajaran gue sesat, jangan-jangan. Akhirnya kita jadi mundur. Kita kena deception. Ada kesaksian seorang penari profetik. Dia ini dipakai Tuhan dalam menari profetik. Tapi karena satu kali, hanya gara-gara satu perkataan dari seorang temannya, kamu kok jadi penari sih, kamu kan cowok. Tiba-tiba itu kalimat itu seperti masuk ke dalam pikiran dia. Iya benar juga ya. Akhirnya dia sempat 2 tahun itu tidak mau menari lagi, hanya gara-gara deception ini. Tapi untung kemudian Tuhan memanggil dia kembali, dan akhirnya dia jadi penari profetik lagi, seorang laki-laki. Gara-gara deception, akhirnya dia hampir lari keluar dari panggilan Tuhan. Padahal Tuhan mengurapi dia luar biasa sebagai seorang penari profetik laki-laki, ya. Nah, ini contoh. Kemudian kita juga harus mengucap syukur dalam segala keadaan, ya. Israel itu gagal mencapai destiny mereka, gagal mencapai tanah perjanjian gara-gara suka komplain, saudara. Akhirnya gagal mencapai tanah Kanaan, ya. Tapi kalau seandainya mereka dulu banyak mengucap syukur, saya yakin mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Yang sampai tanah Kanaan cuma siapa? Yosua dan Kaleb. Sebagian besar mayoritas mati di padang gurun, ya. Karena apa? Karena komplain, tidak mengucap syukur dalam segala keadaan, suka komplain. Berikutnya, nah ini dia. Selamat hidup dalam destiny, ya. Tuntaskan destinimu dalam anugerah Tuhan, ya. Ya, saya tidak bisa terlalu panjang, tapi intinya saya yakin Roh Kudus akan akan bicara lebih lanjut di hati kita masing-masing. Intinya kita semua punya destiny masing-masing, dan mari kita tuntaskan di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Finish strong, sehingga kita semua finish strong. Saya berdoa, saya berharap pengajaran hari ini bisa memberkati dan memberikan pencerahan buat kita semua, dan bisa mendorong kita untuk menuntaskan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat hidup kita masing-masing. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah Hamba-Mu bagikan. Hamba tahu hamba sangat terbatas di dalam menguraikan kebenaran-Mu karena faktor waktu dan sebagainya. Tapi hamba percaya bahwa sepatah kata saja dari Tuhan itu mampu mengubah hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak, biar Engkau sendiri yang menerjemahkan, memasukkan, menginfuskan setiap kebenaran-Mu hari ini di dalam roh setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa
dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Sudah diberkati, amin. Diberkati, boleh pegang tangannya. Wis, kita mengajak semua di sini kita masing-masing, amin. Kita percaya Tuhan punya rencana buat kita masing-masing, Tuhan punya cerita buat kita masing-masing. Mari sama-sama kita tanya sama Tuhan, Tuhan ceritamu buat aku apa sih gitu. Oke, sebelum kita biasanya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat cerita yang kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus, kami mau selesaikan cerita bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Kami mau selesaikan Tuhan perjalanan bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Tanamkan Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan masing-masing Tuhan. Mungkin kami yang masih belum tahu destiny kami masing-masing Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus, Kau tanamkan lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga boleh finish strong Tuhan Yesus. Karena kami mau Tuhan menyelesaikan segala yang sudah Kau rencanakan buat kami dengan baik Tuhan dan sempurna Bapa. Benar Tuhan yang memberikan persembahan kami terbaik Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siang di bambu di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siang di bambu di atas dasar iman. Baik, sumber kata bersama kita semua. Untuk pengumuman nanti akan di-share ke grup WhatsApp GWI Omega buat saudara semua yang belum tergabung. Ya, sama-sama dilihat di grup. Buat teman-teman semua yang rindu didoakan juga, boleh chat ke Bapak Ibu Gembala atau di rumah grup, nanti akan kita sama-sama bantu dalam dukungan dalam doa. Ada tambahan dari Bapak? Oke, untuk doa syafaat saya minta kepada Pak Ferry bisa memimpin dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang pada ucap syukur. Kami sudah banyak mendengar bagaimana pengajaran masalah dinasti ini Tuhan, tapi senantiasa Tuhan kami tidak tahu persis, tapi kami serahkan padamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman Allah siang hari ini boleh menjadi berkat buat kami sekalian dan juga yang menonton pada saat ini Tuhan. Di rumahnya Tuhan, senantiasa kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan pengajarannya ataupun penginjilannya di mana saja. Berkati keluarganya juga Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya buat pemerintah kami Tuhan, dari Bapak Presiden yang saat ini ada di Italia Tuhan, begitu G20 Tuhan, senantiasa Tuhan tolong, dan juga Tuhan wakilnya yang saat ini diserahkan untuk melayani ditinggalkan Presiden. Tuhan berkati juga ya menteri-menteri yang ada, berkati juga anggota DPR, MPR yang ada Tuhan, sampai pelayan-pelayan dari camat dan lurah dan gubernur yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Kalau saat ini COVID-19 sudah berkurang Tuhan, dan semua
pelayanan Tuhan, terutama pekerjaan-pekerjaan sudah mulai terbuka, terutama perusahaan-perusahaan Tuhan, mall-mall sudah mulai, dan juga kendaraan Tuhan, kalau tadinya terbatas orang naik kendaraan-kendaraan kereta maupun kapal terbang, sekarang sudah mulai normal kembali Tuhan. Ini semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Hampir 2 tahun Tuhan kami kau beri percobaan, tetapi senantiasa Tuhan kami percaya, kami orang percaya Tuhan, karena kami tahu Tuhan pencobaan ini tidak menjadi halangan buat kami. Pada kami dapat pencobaan Tuhan, disitulah kami dapat merasakan bahwa kami masih banyak kekurangan, tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, kami dapat dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah siang hari ini firman Allah itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami yang ada pada saat ini. Sebentar kami akan mendengar menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang mengubah kehidupan kami melalui firman, melalui puji-pujian, melalui doa yang kami sampaikan Tuhan di hadirat-Mu. Kami percaya ibadah kami tidak akan pernah sia-sia, dan persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Engkau sendiri yang senantiasa beserta dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami di minggu-minggu ke depan. Baik kami akan bekerja dalam segala aspek kehidupan kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap klien-klien yang sudah terlibat pada hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dalam segala aktivitas mereka, Tuhan, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau juga Jehovah Jireh, Tuhan, yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau juga penyembuh, Jehovah Rafa, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan Tuhan yang terus membawa kami untuk mengejar destiny yang Tuhan sudah tetapkan, tujuan keberadaan hidup kami. Dan yang paling umum, yang paling utama, kami mau menjadi seperti Yesus. Biarlah hidup kami meneladani Kristus yang telah menjadi role model dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung ibadah ini, mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu kepada Tuhan. Harapkan hal-hal yang besar, sebab Tuhan akan memberkati engkau secara berlimpah-limpah. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan, bahkan segala janji-janji Tuhan, panggilan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, destiny yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Maka Tuhan akan melimpahi dengan segala anugerah, dengan segala kebaikan, dengan segala hal yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupanmu. Dan biarlah turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih sayang, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai engkau di sepanjang kehidupanmu, sampai engkau menyelesaikan panggilan Tuhan, sampai Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Engkau akan bersama-sama dengan Tuhan, diangkat di awan-awan yang permai, dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat
Tuhan.